Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husbaidilawardaniansyah dengan NIM 2303015082. Ini saya akan menjelaskan Open System Interconnection atau OSI Layer Model. Apa itu OSI? OSI, singkatan dari Sistem Open System Interconnection, adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984. Dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. OSI model membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil agar mudah dikelola. Ketujuh tugas tersebut diperankan oleh 7 lapisan layer, sehingga masing-masing lapisan akan bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya dan di bawahnya. Setiap layer bersifat mandiri, sehingga tugas yang diberikan ke setiap lapisan dapat dilakukan secara independen. Manfaat OSI model: 1. Standarisasi komunikasi. Model OSI membantu dalam membuat standar komunikasi yang memungkinkan perangkat dan perangkat lunak yang berbeda untuk berinteraksi dengan mudah. Pemahaman struktur jaringan. Yang kedua, model OSI mempermudah pemahaman tentang bagaimana data bergerak dalam jaringan dengan membaginya ke dalam lapisan-lapisan yang terpisah. 3. Pemahaman struktur jaringan. Ketika terjadi masalah dalam jaringan, model OSI membantu para administrator jaringan untuk lebih cepat mengidentifikasi lapisan mana yang bermasalah. 4. Desain dan pengembangan jaringan. Model OSI membantu dalam perencanaan, desain, dan pengembangan jaringan dengan pemahaman yang kuat tentang setiap lapisan. Para profesional dapat merancang jaringan yang efisien dan andal. Di sini ada karakteristik model. Model OSI dibagi menjadi 2 lapisan. Lapisan atas atau disebut upper layer dan lapisan bawah disebut lower layer. Di sini ada lapisan atas. OSI model umumnya berhubungan dengan masalah terkait aplikasi dan hanya diimplementasikan dalam perangkat lunak. Dan yang kedua ada lapisan bawah. Model OSI menangani masalah transportasi data link layer, dan physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini ada lapisan-lapisan pada OSI model. Di sini nih, OSI model terbagi atas 7 lapisan. Ini seperti gambar yang di sini. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. 7 lapisan tersebut diurutkan dari bawah ke atas sebagai berikut. Sama application layer. Di bagian yang paling atas dari aplikasi OSI model, kita dapat menemukan application layer yang diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Dan ini contoh gambar application layer. Selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer biasanya juga disebut translation layer. Data dari application layer diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsi dari lapisan ini adalah 1. Translasi, misalnya
SCII ke ABCDEC. Yang kedua, inskripsi atau deskripsi. Inskripsi data menerjemahkan data ke dalam bentuk atau kode lain. Data terekskripsi dikenal sebagai ciphertext, dan data yang dideskripsi dikenal sebagai teks biasa. Nilai kunci digunakan untuk model menginskripsi serta mendeskripsi data. 3. Kompresi, mengurangi jumlah bit yang perlu ditransmisikan pada jaringan. Yang ini contoh gambarnya. Dan yang selanjutnya ada session layer. Session layer bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk mengelola dan mengontrol sesi komunikasi antara dua perangkat. Yang kedua, menyediakan metode untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Yang ketiga, dalam beberapa kasus, memastikan pemulihan sesi setelah gangguan komunikasi. Dan ini gambar session layer. Selanjutnya ada transport layer. Pada layer transport ini bertugas satu, memecahkan data menjadi segmen data yang lebih kecil untuk pengiriman. 2. Memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat dengan mengelola koneksi end-to-end atau mengontrol aliran data dan mengatur ukuran jendela atau window size. 3. Dua protokol transport yang umum adalah TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan UDP, Datagram Protocol. Ini contoh gambar transporter layer. Selanjutnya ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router, dan ini contoh gambarnya. Selanjutnya, data layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MAC address, untuk mengelola aliran data antara dua perangkat yang terhubung langsung. 2. Memastikan pengiriman data yang andal dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pengiriman. Ketiga, menangani akses ke media fisik, menghindari tabrakan collision, dan mengatur pengalamatan perangkat MAC address. Selanjutnya ada physical layer. Lapisan ini berisi informasi dalam bentuk bit dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari satu kode ke node lainnya. Saat menerima data, lapisan ini akan menerima sinyal dan mengubahnya menjadi 0 dan 1, kemudian mengirimnya ke data link layer sebagai bertugas menyatukan kembali menjadi frame. Fungsi dari physical layer adalah sebagai berikut. 1. Tugas lapisan fisik adalah mengelola perangkat keras fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti kabel, konektor, dan perangkat fisik seperti switch dan hub. 2. Ini mencakup pengiriman data melalui media fisik seperti pengaturan sinyal listrik atau optik, modulasi, dan demodulasi sinyal. Ini contoh physical layer. Selanjutnya ini adalah ilustrasi proses aliran data. Di sini dari kanan, pertama application, kedua presentation, 3 session, transport, network, data link, physical, sini, dan diulang dari physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Inilah seperti contoh proses aliran data. Nah, ilustrasi proses aliran data yang kedua seperti ini, ke bawah terus pada ini. Selanjutnya ada TCP atau IP, model dan fungsi model. Ini ada contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada alur transmisi data, dan seperti ini. Dan selanjutnya penerapan OSI layer. Contohnya ada gambar
ini. Dan selesai. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.